sedikit, dan yang akan dipresentasikan oleh tim kami sendiri ya sebagai berikut. Oke, di sini saya sebagai CEO, yaitu sebagai direktur utama. Nah, saya di sini bertanggung jawab untuk memastikan takdir dan warisan yang terdapat dalam visi dan misi perusahaan kami agar tetap pada jalurnya. Nah, tugas utama saya di sini adalah untuk menetapkan strategi jangka panjang agar nilai properti itu terus naik sebagai aset warisan. Eksklusivitas saya adalah menjadi pemegang kunci terakhir dalam menyetujui siapa yang boleh masuk dalam komunitas yang dikurasi hutan. Nah, sesuai dengan misi kami yaitu kemewahan, dengan menjalin hubungan tingkat tinggi dengan metro dunia seperti arsitek, seniman, dan juga untuk berkolaborasi proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya. Halo, saya Aisoma. Saya di sini sebagai Direktur CMO atau Direktur Pemasaran. Saya bertanggung jawab terhadap merajut narasi kemewahan yang bermakna. Di sini, promosi bukan berarti teriakan, melainkan bisikan untuk orang-orang. Implementasi misi saya adalah eksklusivitas. Menciptakan kampanye yang bersifat invitations only, tidak ada iklan baliho, yang ada adalah private dinner atau pameran seni tertutup. Kemudian kemewahan, memastikan branding visual dan verbal mencerminkan status takdir dan Oke, saya di sini sebagai Direktur Keuangan. Tugas utama saya adalah mengelola arus kas untuk pembelian material langka yang seringkali membutuhkan pembayaran muka yang besar, yaitu implementasi misi kami yaitu eksklusivitas, yaitu menghitung valuasi properti bukan berdasarkan biaya per meter, tapi berdasarkan nilai seni dan kelangkaan. Memastikan harga jual menyaring demografi pembeli. Warisan, menyiapkan struktur keuangan yang menjaga perawatan properti atau maintenance atau jangka panjang atau 50 tahun. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Sibuan. Di sini saya sebagai Direktur Produksi, CEO Project Director. Sini saya akan menjelaskan tanggung jawab saya yang menerjemahkan kenyamanan dan menciptakan seni ke dalam bentuk fisik. Jadi tugas utama saya mengawasi konstruksi dengan toleransi kesalahan zero atau zero tolerance. Dan di sini tugas saya menciptakan kemewahan, memburu dan memvalidasi material langka. Misalnya marmer di salah satu tambang spesifik di Italia, kayu kuno yang direklamasi. Dan di sini ada juga yang namanya privasi. Di privasi saya akan memastikan desain arsitektur memblokir pandangan luar sepenuhnya atau visual noise tanpa mengorbankan estetika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriantin. Di sini saya berperan sebagai Direktur SDM, Director of Culture. Saya bertanggung jawab menanamkan budaya diskresi yang sempurna kepada setiap staf. Tugas utama saya itu merekrut staff, butler, security concierge dengan standar kerahasiaan setara agen intelijen. Misi saya itu berupa privasi, melatih staf tentang seni tidak terlihat tapi selalu ada, kenyamanan, membangun tim layanan yang memiliki emotional intelligence tinggi untuk secara intuitif tahu kebutuhan tamu sebelum diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Aulia Nasution,
Jadi di Direktur Alat Produksi dan Teknologi ini bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang intuitif, bekerja tanpa suara di properti mewah, alat produksi bukan hanya keren, tapi juga teknologi smart home yang tertanam. Jadi tugas utamanya itu mengelola aset berat untuk konstruksi di medan sulit dan mengintegrasikan teknologi operasional villa. Lalu ada juga implementasi misi seperti kayak kenyamanan, memastikan semua sistem mekanikal AC, pemanas, lift berjalan tanpa suara. Lalu yang terakhir ada yang namanya privasi. Jadi di privasi ini menjamin keamanan siber tingkat militer untuk sistem keamanan berlapis di villa. Baik, mungkin segitu dari saya tentang Direktur Alat Produksi dan Teknologi. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir kepada rekan-rekan sekalian. Nah, kita di sini tidak usah basa-basi, langsung kayak gini saja. Nah, laporan pada malam hari ini dari lapangan menunjukkan ada potensi deviasi pada sektor 3, yaitu area master suite. Nah, visi kita itu kan jelas, yaitu kenyamanan menjadi seni. Nah, jika ada suatu hal yang tidak sempurna, atau gagal, nah bagaimana tanggapan oleh Pak COO atau Direktur Produksi dengan situasi di lapangan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Direktur pertama. Untuk menjamin standar tanpa suara menjadi sebuah warisan, saya telah menyiapkan 3 instrumen finansial strategis. Yang pertama yaitu Endowment Fund atau dana abadi. Kami menyisihkan presentasi dari keuntungan penjualan awal sebagai dana cadangan pemain. Ini menjamin perbaruan teknologi tiap 10 tahun tanpa membebani pemilik dengan biaya mendadak. Nah, yang kedua yaitu maintenance premium atau service charge, kunci pada standar restorasi. Kita bekerja sama dengan vendor orisinal dari Jerman untuk memastikan komponen tetap asli selama 5 tahun ke depan. Nah, yang ketiga, OPEX efisiensi, yaitu investasi tinggi pada teknologi cerdas di awal atau CAPEX. Dirancang untuk meminimalkan biaya operasional atau OPEX jangka panjang. Kita membayar lebih di depan untuk memastikan kemewahan ini tetap berjalan sendiri selamanya. Nah, kesimpulannya, secara finansial, properti ini dirancang untuk tidak pernah menguap. Dana sudah tersedia untuk menjaga privasi dan kenyamanan tetap di standar tertinggi selamanya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana taktik Direktur Produksi dalam mengelola dan menciptakan desain klasik dan modern untuk produk perusahaan. Baiklah, saya akan menjawab. Saya akan menetapkan strategi yang berfokus pada keseimbangan antara identitas produk dan tuntutan pasar. Dalam menciptakan desain klasik dan modern, saya memastikan bahwa nilai-nilai dasar dan ciri khas perusahaan tetap dipertahankan sebagai fondasi desain klasik. Sementara itu, unsur modern kami hadirkan melalui inovasi material, teknologi produksi, serta pengembangan desain yang mengikuti tren dan kebutuhan konsumen. Dari sisi pengelolaan, saya akan menekankan efisiensi proses, pengendalian kualitas yang ketat, serta kolaborasi antara tim desain, produksi, dan pemasaran. Dengan pendekatan ini, produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mampu bersaing secara keberlanjutan di pasar. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sipa.
cara saya mengelola tim SDM. Sebagai Direktur Divisi SDM, saya mengelola tim dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka, pembagian tugas yang jelas, serta penguatan kerjasama tim. Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi masing-masing, disertai dengan evaluasi kinerja secara berkala. Selain itu, saya juga mendorong pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan agar tim dapat bekerja secara profesional dan adaptif terhadap perubahan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah integrasi teknologi yang Anda bangun sudah cukup cerdas untuk mengenali kebiasaan penghuni atau justru merepotkan mereka dengan terlalu banyak tombol? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Teknologi yang benar-benar cerdas bukan yang punya banyak tombol, tapi yang belajar dari kebiasaan penghuni, jam bangun, pencahayaan favorit, suhu nyaman. Bekerja otomatis tanpa diminta, tetap memberi kontrol manual sederhana saat dibutuhkan. Jika sistem justru membuat orang harus berpikir, mengatur, dan menekan banyak menu. Itu bukan smart, itu cuma digital. Prinsip emasnya, semakin canggih teknologinya, semakin sedikit pengguna harus menyadarinya. Jadi sekian itu jawaban dari saya. Terima kasih.